Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini tanggal 12 Ramadan 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 23 Maret 2024 kita bisa berkumpul di aula Pondok Putri Ibnu Abbas As-Salafi dalam keadaan sehat, dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan ini yang kita harapkan, terus kita mensyukuri nikmat tersebut. Dan ini mumpung di bulan yang mulia, bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, kita adakan setelah kepulangan anak-anak ya, ada 2 hari kita adakan untuk workshop pendidikan. Mengapa kita ambil dari teman-teman kita? Ya, karena memang waktu yang singkat. Kalau kita puasa ngambil dari luar, mungkin sampai asar juga kasihan semua. Maka kita buat 2 hari sampai menjelang zuhur, sehingga nanti kita akan mendapatkan faedah yang banyak. Dan pengisi materinya teman-teman kita sekalian, ya, ada Ustaz Tri, Ustaz Slamet, Ustaz Rili, Ustaz Anjah Dewa, sama Ustaz Arif Wicaksono yang kemarin ikut PPG, ya, ditularkan ilmunya, sehingga nanti kita akan mendapatkan faedah yang banyak dari teman-teman kita. Ya, ini dari beliau-beliau itu sharing, jadi bukan berarti mungkin ilmunya lebih banyak, tetapi lebih ke sharing, lebih banyak ke mungkin beliau lebih tahu lebih dulu daripada kita. Ya. Jadi murid itu mengapa kok mereka mungkin di bawah pendidikan, di bawah kita, karena kita lebih dulu mengetahui daripada mereka. Seandainya mereka mengetahui pun juga mungkin malah lebih pintar. Dan ala kulli hal, kalau kita lihat dari hasil output yang kita hasilkan dari pengalaman yang ada, murid-murid kita mungkin malah lebih bagus daripada kita. Alumni kita yang sudah di sini itu malah lebih bagus daripada kita dalam hal mungkin pengajaran, dalam pembelajaran, atau dalam hal yang lainnya. Maka dari itu kami sangat mengapresiasi dalam kegiatan ini. Kemarin sebenarnya hanya guru, tetapi musyrifah juga kita ikutkan, guru-guru tafid. Guru-guru tafid berarti juga guru. Kita ikutkan sekalian biar nanti bisa mengambil faedah dari acara ini. Ya, kita 2 hari full ya. Jadi nanti besok setengah 8 kita sudah mulai. Kali ini memang jam 8 karena registrasi, nanti sampai setengah 12. Mohon kita niatkan kita belajar, niatkan karena lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendapatkan ilmu. Dan kalau di luar sana motivator itu sering ngasih gambaran, kalau kita mencari ilmu seperti ini, itu anggap saja kita membawa gelas kosong. Kosongkan gelasnya dulu. Ya, kosongkan gelasnya dulu. Siapapun pematerinya. Ya lah, musim pemateri kuwi-kuwi wae gitu. Enggak. Kosongkan gelasnya sehingga kita akan mampu mendapatkan ilmu. Ya. Menampung ilmu tersebut dalam pikiran kita, dalam hati kita. Itu mungkin dari prakata dari kami 2 hari ini, monggo kita siapkan untuk kita belajar, karena untuk meraih guru yang profesional itu juga salah satunya juga dengan belajar. Oke, kita mulai. Saya akan, karena memang keterbatasan waktu, pemateri ada 6, sehingga 2 hari ini ya kita bagi-bagi. Kemungkinan nanti juga mungkin cuma mukadimah saja, ya mukadimah saja. Jadi garis besar saja. Sedangkan
jelentrehannya, rinciannya itu mungkin nanti kita akan tambah lagi waktu yang akan datang. Insyaallah. Kompetensi guru, ya, di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, ya, kompetensi itu merupakan standar kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru, ya, sehingga dia dalam mengajar itu baik dan benar. Ada 4 kompetensi guru. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, ya, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial. Ini harus kita miliki sebagai seorang guru. Standar minimal. Kalau kemarin Ustadz Ali Musri pernah datang ke sini isi kajian, itu jangan kita ini menjadi guru itu minimal. Pokoknya melaku. Nah, kemarin saya dipanggil mudir juga dapat teguran juga. Ojo pokoknya melaku. Tapi cobalah kita punya setiap 6 bulan sekali kita punya itkon. Nah, ya kan, itkon di tahfidz. Cobalah kita menjadi itkon. Ya. Cobalah kita dalam keseharian menjadi seorang guru itu jangan menjadi minimal, tapi standar yang maksimal. Ustadz Ali Musri pernah bilang seperti itu. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan atau keterampilan guru mengelola proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Ini pedagogik ini saya kira seorang guru insya Allah sudah punya. Tinggal dia cara mengajarnya. Maka besok ya salah satu pemateri akan menyampaikan yaitu pembelajaran yang menyenangkan. Itu caranya kita itu mengajarkan ilmu itu, mentransfer ilmu itu dengan menyenangkan. Ya. Saya masih ingat ketua kemarin sudah saya sampaikan juga, ketua NGNP Solo Raya itu matematika, yaitu mengatakan saya mengajarkan matematika itu yang paling dasar adalah supaya anak itu senang pada matematika, supaya anak itu senang pada pelajaran yang kita ambil. Itu bagaimana? Nah, kalau mereka sudah senang pada kita, sudah ada rasa kepercayaan kepada kita, maka apa yang kita sampaikan kepada anak-anak tersebut insya Allah akan difahami. Tetapi kalau muridnya itu sudah negatif thinking dulu, aduh Ustadz Fulan lebu, gitu, aku tak bolos gitu. Nah ini sudah alamat. Maka seorang guru harus memiliki pedagogik. Ini dasar kita menjadi seorang guru. Maka di sana kalau universitas yang umum itu ada yang namanya pendidikan. Ya, misalnya pendidikan fisika, guru pendidikan fisika, FKIP. Kalau agama mungkin tarbiyah, mungkin syariah, mungkin yang lain. Nah, dia ngajar di spesialisnya itu. Nah di sini di Ibnu Abbas ini memang masih belum terstandar secara full. Ya. Ada dia notabene dia itu fikih tetapi ngajar hadis, fikih tapi ngajar yang lain karena guru fikihnya banyak. Ya kan terjadi di kita. Maka ke depan kita mencoba untuk hal tersebut. Maka kemarin instruksi dari mudir untuk menuliskan dari guru-guru ini dia berkompeten di mana, kompetensinya itu nanti di mana. Kita akan tuliskan semua, nanti disesuaikan dengan kompetensinya. Oke. Apa yang harus disiapkan, yang wajib dikuasai dalam kompetensi pedagogik ini adalah karakteristik para peserta didik. Karakternya gimana anak tersebut? Anak tersebut itu ngantukan, ya, kita harus punya cara biar nggak ngantuk gitu. Anak didik tersebut kalau saya ajari seperti ini nggak paham-paham, gimana caranya? Ini perlu kita cari triknya.
Kemudian teori belajar, pengembangan, pembelajaran yang mendidik, cara berkomunikasi. Ya, ini subhanallah ya. Cara berkomunikasi ini seorang guru harus pintar dalam menguasainya. Ya, harus pintar dalam menguasai. Jadi biar dia itu dekat dengan anak. Bagaimana? Ya, komunikasinya harus bagus. Ini tidak semua saya baca. Insya Allah nanti saya akan kirim di grup. Kemudian yang kedua, yang harus dimiliki adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian. Apa itu? Yaitu berkaitan dengan karakter guru. Nah, ini ya, yang wajib dimiliki agar menjadi teladan bagi para peserta didik. Nyuwun ngapunten. Ada kalanya ada guru di kelas sambil menunggu karena sesuatu hal yang ngantuk maka dia tidur. Nah ini tolong tetap dijaga sehingga nanti jangan sampai ini akan menular kepada anak. Ada guru lagi juga yang notabene dia mengajar kakinya di atas kursi. Nah ini karakter. Jadi tolong perhatikan. Jadi kalau ada anak yang kakinya di atas kursi bisa jadi karena dia melihat ustadznya juga melakukan hal seperti itu. Ada anak kok tidur bisa jadi ustadznya juga seperti itu. Karena ini khutbah. Jadi sebagai seorang guru itu akan dilihat segalanya. Maka kedisiplinan dalam kita masuk di dalam kelas itu juga akan dilihat. Oh si fulan, oh ustadz fulan ini pasti nggak terlambat. Maka dia juga akan disiplin di situ. Ustadzah ini kok sering telat. Nah, dia juga kan paling kok telat 10 menit, 15 menit nah gitu. Musyrifah ini juga. Nah, ini harus kita memiliki karakter yang baik. Ya, karakter itu dibangun bermula dari dulu saya pernah sampaikan juga di ruangan ini hari Kamis pertemuan pegawai bahwa karakter itu bermula dari sebuah pikiran. Pikiran menghasilkan perkataan, perkataan menghasilkan perbuatan, perbuatan yang diulang-ulang terus itulah menjadi karakter. Maka mengapa kok kita harus, kalau istilahnya saya pinjam Pak Tri itu sering bilang, mengapa kita itu harus juweh, ngerti juweh ya? Harus cerewet. Ya cerewet itu tidak hanya perempuan, tapi laki-laki. Seorang guru harus cerewet, harus terus menasihati anak-anak. Ya. Kita punya program 3S, senyum salam-salaman. Betapa banyak anak yang belum melakukan seperti itu. Gurunya harus banyak nasihat. Ya, harus banyak nasihat. Kemudian kalau ini 3S dan lain sebagainya. Ya. Kemarin juga ada teguran juga pada kami dari pimpinan juga nasihat yang dilakukan yang disampaikan kepada anak setiap kita masuk kelas ya seharusnya seorang guru memberikan nasihat di mukodimah di rencana pelaksanaan pembelajaran di mukodimah 5 menit sebelum pembelajaran. Tapi banyak guru yang tidak melakukan. Mungkin sebagian kita yang tidak melakukan. Nah itu culun kita benahi lagi, kita perbaiki lagi, sehingga sebuah perbuatan yang dilakukan terus-menerus itu akan menjadi sebuah karakter. Kalau kita itu sering telat, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, akhirnya terus berulang, nah, karakter guru tersebut telat. Tolong nanti dibenahi, ya, tolong nanti dibenahi. Jadi kita harus menjadi qudwah yang mampu mendidik para muridnya akan membantu mereka memiliki kepribadian yang baik. Apa yang harus dimiliki? Kompetensi kepribadian stabil, kepribadian yang dewasa, kepribadian yang arif, ya, kepribadian yang berwibawa, berakhlak mulia, yang berwibawa. Jadi perkataan kita kalau bisa kita belajar untuk menjadi orang yang berwibawa, orang yang disegani oleh murid kita. Mengapa kok murid kita berani sama kita? Mungkin ya kita belum belajar untuk
menerapkan akhlak yang mulia mungkin. Maka harus kita koreksi pada diri kita sendiri. Mengapa anak kok seperti ini? Mengapa anak seperti ini? Bisa jadi karena ulah kita sebagai seorang guru. Yang ketiga adalah kompetensi profesional. Ya. Kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki guru agar tugas-tugas keguruan dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Keterampilan ini berkaitan dengan hal-hal yang teknis dan berkaitan langsung dengan kinerja guru. Ya. Ini profesional, berarti ada namanya di sana ada PKG, ada UKG, ya. Penilaian kinerja guru. Ya, sebenarnya guru-guru yang masuk MA, yang masuk simpatika itu ada PKG-nya, penilaian kinerja guru. Ya. Jadi kepala sekolah juga ada PKKM-nya, penilaian kinerja kepala madrasah. Ini apa? Dia menunjukkan bahwa dia itu memang profesional. PKG apa butir-butirnya, apa yang harus dinilai, itu ada semua. Nah, untuk guru yang ada di belangko di PSDI kita, ini sudah ada. Jadi penilaian guru untuk hal tersebut. Jadi masih intern di pondok kita, sudah ada. Tinggal nanti kita akan memberlakukannya. Apa yang harus dilakukan? Menguasai materi pelajaran yang diampu, meliputi struktur pelajaran, konsep pelajaran, dan pola pikir, keilmuan, muatan atau materi tersebut. Menguasai SKKD, ya. Kemudian mampu bertindak reflektif, mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan, mampu memanfaatkan TIK, ya, TIK. Jadi mau nggak mau, ya kita ini sudah berada di zaman yang berbeda dengan mungkin ketika kita masih kecil. TIK harus kita kuasai. Ya, bahkan mungkin di sana medsosnya, YouTube-nya, bahkan mungkin FB, TikTok, sampai TikTok dan lain sebagainya, paling tidak kita ketahui. Cobalah nanti, coba kita lihat pengalaman tahun-tahun kemarin, ya, liburan yang panjang ini, kita lihat medsosnya anak-anak, sehingga ketahuan ada anak yang mereka bangga ngerokok dikasihkan di medsos, ya, ketahuan pada kita karena ini, ya, karena hal tersebut. Maka kita harus menguasai pada hal yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian kompetensi sosial yang keempat atau yang harus kita miliki merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik. Nah ini, jadi komunikasi dengan peserta didik. Kalau komunikasinya lambat, jelek, ya sudah, alamat. Maka kalau kita komunikasi bagus dengan anak-anak, subhanallah. Maka kemarin saya juga dapat pukulan yang sangat berat. Ada alumni yang cerita, alumni yang aliyahnya di sini, SMP-nya di pondok yang lain. Dia menceritakan pada waktu SMP-nya, jadi ada seorang ustadz yang dia menceritakan ustadznya di SMP tersebut atau di pondok, bukan di sini. Dia menceritakan kalau ketika saya ngantuk, saya itu didatangi ustadz tersebut. Saya itu dilus-lus kepalaku, kemudian pundaknya dipijeti, kemudian disuruh wudhu. Itu mengenang sampai alumni tersebut kuliah. Mungkin sudah 5 tahun atau 6 tahun. Dikenang terus seperti itu. Nah, bagaimana kita harus bisa belajar pada komunikasi dengan peserta didik atau santri kita? Komunikasi dengan tenaga kependidikan, dengan karyawan, ya. Maka kalau 3S ini ya, asatidzah sekalian, Ustadz Ustadzah, Musrifah, pengampu halakoh, kalau 3S ini kita lakukan semuanya, insya Allah tidak ada kok percekcokan dalam hal hati-hati kita. 3S apa? Senyum, salam, salaman. Kalau kita ketemu sudah. Ya. Kalau kita ketemu, sudah senyum, salam, salaman.
Sudah. Kemudian juga ada komunikasi dengan orang tua atau wali santri. Ya, ini yang paling banyak kalau di sini ya Ustadz Hamid, Ustadz Fadli, ya, wali kelas itu sebagian mungkin, musrifah itu sering. Ya. Ini komunikasi dengan orang tua. Bagaimana kita komunikasi dengan orang tua? Karena kita ini jadi wakil dari pondok kita, wakil lembaga kita. Kalau kita baik, kalau kita itu pelayanan, namanya dulu pernah kita ada workshop pelayanan prima, ya, pelayanan prima, maka insya Allah di mata orang tua itu Pondok Ibnu Abbas baik. Dan subhanallah ya, kita di luar itu dikenal dengan pondok yang ramah, pondok yang baik. Maka ini harus kita jaga, maka ini harus kita benahi. Apakah memang benar seperti itu? Apakah memang benar seperti itu? Maka di sana kemarin di Kementerian Agama dicanangkan yaitu sekolah ramah anak atau madrasah ramah anak. Yang di situ mengambil tema yaitu sehat dan aman. Sehat dan aman. Dan kemarin juga ada dari sebuah lembaga Kodapi atau apa itu ada pondok ramah. Nah itu memang subhanallah, itu memang harus kita gulirkan terus bagaimana kita ramah sama anak-anak. Dan yang berikutnya adalah komunikasi dengan masyarakat sekitar. Ini harus kita jaga terus. Kita sering nasihati anak-anak, tolong kalau ke masjid, ya, tolong kalau ke masjid, kalau ada mbah-mbah disapa mbah. Gitu. Kalau agak muda ya Pak atau Mas, tolong itu dinasihati sama anak-anak. Tolong juga ketika kita juga nyepeda, ya kita ngeloroi ya, bahasa Jawanya. Kita sapa mbah-mbah, itu subhanallah. Itu akan mereka itu senang. Coba praktekkan. Coba praktekkan. Ini kita sebagai seorang guru harus bisa menjadi qudwah bagi anak-anak. Ustadznya seperti itu, insya Allah muridnya juga akan mengikuti. Nih, apa yang harus kita kompetensi sosial itu bertindak objektif, berkomunikasi secara efektif, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah RI. Ini memang undang-undangnya ya. Kalau ASN memang di seluruh wilayah negara Indonesia. Kemudian berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan. Dengan lisan tentunya ketika kita bicara dengan teman kita berbeda dengan kita bicara dengan pimpinan kita. Ya. Ketika kita bicara dengan teman kita sesama guru tentunya berbeda dengan pimpinan kita. Dengan ustadz kita tentunya berbeda. Maka tolong kita tempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya yang sesuai, yang pas. Kita bicara dengan anak tentu beda dengan kita bicara dengan karyawan. Kita bicara dengan guru tentu beda dengan kita bicara dengan masyarakat sekitar. Kemudian tulisan, juga perhatikan tulisan. Terutama saya juga sering matur di tolong grup itu buat yang kondusif, yang positif, sehingga nanti yang melihat atau membaca itu dia akan terpengaruh pada tulisan tersebut, dia dapat pahala. Tetapi kalau kita adanya cuma negative thinking, tidak setuju dengan mungkin kebijakan tersebut, kemudian kita munculkan di situ, nah ini yang subhanallah harus kita perhatikan. Karena setiap tulisan kita, setiap ucapan kita, semua nanti akan diminta tanggung jawab. Maka hati-hatilah dalam perwianan. Kalau dulu pas rapat dengan Pak Kakanwil, Pak Mustahil Ahmad itu mengatakan sing salah itu grupmu kuwi, grup sing ora bener, grup ya sing anake mau mencaci, menjelek-jelekan atau negatif-negatif yang dimasukkan di situ. Nah, ini tulisan di kompetensi sosial
itu kemampuan dalam berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan. Baik. Apa itu kriteria guru profesional? Paling enggak ada banyak sekali. Ya. Memiliki akhlak. Kalau saya bicara guru berarti semuanya ya yang hadir di sini. Ya, musyrifah atau pengampu halaqah itu juga sebagai seorang guru. Orang tua di rumah juga seorang guru. Itu harus memiliki akhlak dan juga budi pekerti yang luhur, sehingga bisa memberikan contoh yang baik pada anak didiknya. Ya. Buat contoh yang baik buat anak-anak. Ya. Maka senyum salam-salaman itu subhanallah terus digulirkan. Ya, saudara sekalian, kalau kita ketemu usahakan seperti itu. Dan itu obat yang sangat-sangat mujarab insyaallah. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan dalam mendidik juga mengajar anak didik dengan baik. Nah ini yang mungkin nanti akan dijeletrehkan beberapa saja, tidak semuanya ya. Beberapa saja oleh teman-teman kita di acara 2 hari ini ya. Kemudian menguasai materi pelajaran. Nah, bagaimana kita mau ngajar kalau kita nggak kuasai materi tersebut? Maka di sana ada rencana pelaksanaan pembelajaran yang harus kita buat. Rencana antum itu apa? Besok saya ngajari di kelas 8E atau kelas 10A. Apa yang rencana saya? Itu harus disiapkan jauh-jauh. Oh saya besok ini, oh saya besok ini, saya besok ini. Itu disiapkan. Oh nanti kalau saya halaqah ini saya akan ini. Si fulan tadi belum. Nah itu ada perencanaan di sana, menguasai juga materinya. Maka berbeda ya, ngapunten mungkin yang tahfidz, mungkin berbeda seorang guru tahfidz yang memegang Al-Quran dengan yang tidak memegang Al-Quran. Itu akan berbeda asalnya bagi seorang santri juga. Nah ini penguasaan dalam materi pelajaran. Mempunyai kualifikasi akademik serta juga latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Nah, ini latar belakang akademik. Ya mau nggak mau kita hidup di negara Indonesia, ya mau nggak mau ya kita harus menyesuaikan. Kita harus menyesuaikan pada hal tersebut. Maka teman-teman yang mungkin belum punya ijazah SMA, kita bantu ya. Kita bantu untuk sekolah SMA. Ya mungkin yang akhwat juga kalau menginginkan untuk bisa mengambil paket C silakan, nanti kita bantu. Ya. Kemudian teman-teman juga ada banyak yang sudah mengambil S1. Yang belum S1 ngambil S1. Nah, ini dalam rangka apa? Mengupgrade ilmu. Ya, mengupgrade ilmu dan juga kualifikasi akademik. Dan ini juga ada teman-teman yang sekolah S2 juga. Ada yang sekolah S2 ada 4 atau ada 5 ya. Ada yang putra, ada yang putri. Nah ini tolong nanti kita terus untuk bisa memiliki kualifikasi akademik yang diinginkan. Kemudian juga menguasai, memahami berbagai administrasi kependidikan. Nah, apa itu RPP, apa itu silabus, apa itu kurikulum, apa itu KKM dan lain sebagainya. Ini harus kita kuasai. Jadi tidak hanya guru yang notabene mungkin guru umum. Kalau guru umum mungkin kalau memang sudah di kuliah itu sudah diajarkan, maka yang agama ini yang perlu kita benahi terus. Ya, bagaimana cara membuat silabusnya, RPP dan lain sebagainya. Ya. Yang keenam, memiliki semangat dan motivasi yang tinggi dalam mengabdikan ilmu yang dimiliki kepada semua anak didiknya. Bagaimana kita bisa memberikan motivasi, yaitu dengan kita ini niatnya apa? Jadi seorang guru itu tujuan kita itu apa? Kalau tadi disampaikan Sanjurna, subhanallah, itu akan didoakan oleh penduduk mana? Laut ya. Subhanallah, didoakan semuanya. Kalau kita mengajarkan kebaikan pada anak-anak. Ibnu Abbas punya 1040 santriwati. Ini sebuah proyek yang maha besar. Proyek yang besar buat amal soleh kita sekalian. Maka jadikan nanti kita itu memiliki semangat dan motivasi untuk mengajarkan kepada anak didik kita.
Ya biasalah ketika kita punya sifat yang futur, kita punya motivasi lagi, semangat dalam mengajarkan ilmu lagi. Nah, gitu. Maka kalau kita gini futur, maka lihatlah apa niat kita mengajar jadi guru di Ibnu Abbas. Golek duit, nah, atau cari penghasilan, kan enggak seperti itu saja. Yaitu bisa. Tapi yang paling niatnya kita adalah mentransfer ilmu yang kita miliki kepada anak-anak, sehingga ketika mereka itu melakukan apa yang kita melalui wasilah kita juga akan mendapatkan pahala di sana. Jadi ini subhanallah 1040 ini jumlah yang besar, dan kita ini jadi pionir atau pertama kali yang mengajarkan ilmu-ilmu kepada mereka. Tidak pernah berhenti dalam belajar dan juga mengembangkan kemampuannya. Seperti pagi hari ini kita belajar. Nah, kita 2 hari ini belajar. Ini dalam rangka apa? Mengembangkan kemampuan kita. Tidak pernah berhenti. Maka di sana ada ustadz-ustadz yang mereka belajar lewat YouTube. Ya, bisa banyak sekali di YouTube. Bagaimana mengajar yang menyenangkan. Bagaimana mengajarkan ini, mengajarkan ini. Dia dapat ilmu terus. Di tahfidz pun juga kemungkinan juga banyak sekali ilmu di YouTube. Belajar pada hal tersebut. Mengikuti diklat serta pelatihan guru menambah wawasan dan juga pengalaman. Nah, ini diklat, pelatihan. Saya sudah share mungkin di awal bulan Maret atau sebelumnya saya sudah share di grup. Silakan antum ikuti pelatihan di Pintar Kemenang. Itu ada terus insya Allah. Dan itu tidak hanya kompetensi guru sebenarnya. Kemarin juga ada pelatihan tentang pengembangan masjid. Bagaimana mengembangkan masjid, bagaimana memakai masjid. Ikuti saja. Itu akan menambah wawasan. Ikuti saja, itu akan menambah wawasan. Dan tentunya ada administrasi kita dapat sertifikat yang insya Allah akan sangat berguna bagi kita. Ya, terkhusus untuk akreditasi, untuk mengupgrade pondok yang kita cintai ini, lembaga yang kita cintai ini. Nah, ini ada. Jadi di Pintar atau mungkin di diklat-diklat yang lain, pelatihan-pelatihan yang lain, silakan ikuti. Pelatihan online banyak sekali. Silakan ikuti. Kemudian aktif, kreatif dan juga inovatif dalam mengembangkan pembelajaran. Nah, ini yang mungkin nanti juga akan kita kembangkan terus. Nah, kemudian selalu up to date terhadap suatu informasi atau masalah yang terjadi di lingkungannya. Maka di sana ada pembentukan karakter itu. Ya. Jadi misalkan dari kepala asrama, ya, putra putri dari kepala asrama ini banyak anak yang gosok, mencuri. Nah, up to date. Seorang guru berarti ini harus segera di-cut. Harus segera diputus mata rantainya. Dengan apa? Nasihati mereka. Kalau seluruh guru ada 58 guru. Ada 58 guru yang mengajar di kelas. Ada 34 guru tahfidz. Ada 38 guru tahfidz atau sekitar 40-an guru tahfidz. Itu kalau semua bicara haramnya untuk mencuri, menggosok, insya Allah mereka akan berkurang. Intensitasnya berkurang. Nah, up to date. Kemudian juga harus menguasai iptek. Seperti komputer, internet, harus kita kuasai. Bagaimana membuat ini PPT. Ini PPT ini kurang menarik. Ya, saya buat PPT itu bisa bergerak itu disenangi sama santri. Coba saja, antum buat PPT yang bergerak, ada apanya di situ, itu disenangi. Saya penting seneng sih. Rakyatan sing digatekke mong obahe PPT tersebut. Yang penting dia senang dulu. Senang pada gurunya, senang pada pelajarannya. Kalau itu sudah, insya Allah itu ilmu akan mudah masuk. Gemar dan membaca sebagai alat dalam menambah wawasan. Nah, maka di sana ada gerakan namanya GMM atau GM2. Gerakan membaca dan menulis. Jadi kalau kita itu menyuruh anak baca di
di perpustakaan, tapi kita jarang membaca. Nah, ini yang maka seorang dai, saya pernah bilang di pengurus itu, kalau seorang dai itu, nah ini perkataan Ustaz Yazid dan ternyata perkataan siapa itu, kalau seorang dai itu dia membaca 2, 3, 4 jam per hari, insya Allah dia akan bisa menguasai. Dan pimpinan pondok juga pernah mengatakan di ruang guru putra kemarin, kalau antum itu bisa membaca 2 jam saja atau 1 jam saja per hari, mungkin setahun 2 tahun yang akan datang, antum akan berbeda dengan sebelumnya. Baca buku. Ya, terkhusus untuk agama, terkhusus untuk pendidikan yang antum ajarkan. Ya. Kemudian dapat berinteraksi serta bersosialisasi dengan orang tua murid, teman sejawat, serta juga lingkungan sekitar dengan baik. Ini sudah yang tadi ya. Kemudian aktif dalam kegiatan atau aktivitas organisasi kependidikan seperti AKKG, seperti MGMP. Ya. Maka kemarin kita sudah adakan MGMP dan ini sangat-sangat bagus sekali untuk perkembangan, untuk saling kita untuk saling kita itu mengetahui dan saling sharing. Ya. Bisa jadi guru bahasa Arab ada berapa Ustaz kemarin? Ada 12-an ya. Guru bahasa Arab ada 12-an misalkan, ada 10-an. Ini saling sharing. Ya, saya ngajar itu kalau ngajar itu seperti ini. Nah, nanti yang lain, oh ternyata ini. Kalau ngajar jangan seperti itu. Kalau seperti ini gimana? Nah, ini saling sharing. MGMP di sana. Jadi nanti dia akan mendapatkan ilmu dari teman sejawatnya, teman guru yang lain. Kemudian memiliki sikap cinta kasih, tulus, serta juga ikhlas dalam mengajar. Ini yang harus kita miliki agar kita menjadi guru yang profesional. Jadi dalam mengajar harus tulus, dalam mengajar harus cinta. Kita harus mencintai dulu, mencintai mapel yang kita ajarkan. Kita harus mencintai mapel yang kita ajarkan. Nah, upaya pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme guru ini juga sudah ditempuh, yaitu pemerintah itu menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan kualifikasi akademik. Maka di sana nggak ada kok guru yang di simpatika itu pasti S1 ya, sesuai dengan kualifikasi dia masuk dalam hal tersebut ya. Kemudian SMP juga seperti itu. Seharusnya dia harus S1 sesuai dengan undang-undang yang ada. Juga melalui program sertifikasi guru. Sertifikasi guru. Dan alhamdulillah ada beberapa teman yang sudah melampaui itu dan kemungkinan juga nanti juga akan bertambah. Ya, baik guru yang belum ya tetap kita bersabar karena juga mudah-mudahan juga kalau kita nggak dapat sertifikasi dari pemerintah, kemungkinan nanti juga mudah-mudahan juga ada sertifikasi dari pondok gitu. Ya. Ini yang harus kita lakukan, kita action dalam hal tersebut. Kemudian memberikan diklat dan pelatihan bagi guru. Ya. Tadi sudah saya sampaikan di Kemenak, di Kementerian Agama, silakan nanti buka Pintar Kemenak. Pintar Kemenak. Itu ada pelatihan yang terus menerus. Silakan sebulan itu bisa 3 kali, 4 kali. Saya ikuti. Ya, kita belajar di situ. Nah ini G2M, ya. Bukan GMM ya. Gerakan Guru Membaca. Gerakan Guru Membaca. Ya, ini memang kita belum ada. Ya, yang baru ada gerakan Santri Membaca. Di pojok baca. Maka seorang guru juga harus memiliki gerakan tersebut. Kemudian melalui organisasi kelompok kerja guru. Nah, ini ada MGMP. Jadi kalau di PKPPS memang belum ada. Ya. Kalau di MA sudah ada MGMP-nya. Ya, maka kita berinisiatif, kita membuat MGMP intern, yaitu pondok tersendiri. Kemudian yang terakhir adalah senantiasa produktif dalam menghasilkan karya-karya di bidang pendidikan. Yang insya Allah besok akan dibahas oleh salah satu narasumber, yaitu kita itu produktif dalam menghasilkan karya di bidang pendidikan. Salah satunya adalah PTK, penilaian tindakan kelas. Ya,
Coba besok kita belajar sama beliau ya, bagaimana cara membuat PTK. Coba kita nanti buat. Lah saya nggak kelas sih di Halaqah, ya berarti PT apa Halaqah? PTH. Penilaian apa? Tindakan Halaqah. Bisa buat aja. Jadi antum punya gimana ini sebenarnya kalau antum itu sebenarnya bisa menghasilkan duit. Antum upload gitu ya, terus antum buat misalkan video, itu bisa menghasilkan duit sebenarnya. Tinggal kreatif kita itu mau atau enggak mau atau enggak kok angel temen toh wes dodolan penak. Ini untuk mengembangkan apa di bidang pendidikan kita ya. Mungkin itu beberapa hal yang mungkin kami sampaikan. Semoga ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, menjadi seorang guru yang profesional, itu yang kita harapkan. Mungkin dari kami cukup sekian. Kalau ada salah-salah itu dari kami, dan benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan 2 hari ke depan ya, insyaallah 2 hari ke depan kita akan ketemu di sini. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.